tema kita, Strong Family, itu punya kesetiaan. Setiap anggota keluarga yang kuat itu punya kesetiaan. Berbicara kesetiaan, orang suka cerita tentang seekor anjing yang bernama Hachiko sampai dibikinkan monumen. Ini di Jepang. Gara-gara anjing ini begitu setia kepada tuannya. Sekarang Bu Hana juga suka anjing, saudara-saudara. Dia pasang di IG, lalu kemudian orang pada berkomentar. Ada fotonya enggak ya? Loh, anjingnya gede-gede begitu, saudara-saudara. Tadi saya bincang-bincang dengan Tante Ju. Aku enggak suka, kata Tante Ju. Ini anjingnya kan kelihatannya galak-galak toh, tetapi oleh Bu Hana sudah takluk gitu. Jadi akhirnya menjadi anjing yang setia. Bukan hanya dipeluk tapi juga diajak jalan. Ada diajak jalan enggak? No, ini mau jadi model enggak jadi ya ini saudara-saudara. Jadinya malah pelayan Tuhan, melayani di gereja. Nah, balik kepada Hachiko. Hachiko tadi itu difilmkan, baik film Jepang maupun film Barat. Katanya yang menonton film Hachiko itu selalu pasti keluar air mata. Saya sih nggak menonton. Ceritanya begini, ada anjing yang dipelihara oleh seorang pria dan kemudian ada terjadi satu koneksi antara anjing ini dengan tuannya dan anjing ini begitu setia. Lalu setiap tuannya itu mau kerja, pergi ke stasiun, dia mengantar ke stasiun. Lalu tuannya naik kereta api. Nanti kalau tuannya sore pulang, anjing itu menjemput di stasiun. Dan itu terus demikian. Orang-orang pada lihat anjing ini kok begitu bagus ya. Setiap tuannya pulang dia sudah jemput di stasiun itu. Nah satu saat yang tuannya ini adalah seorang guru, profesor. Pada waktu dia meninggalkan stasiun itu bekerja, dia jatuh sakit dan mati. Lalu pada jam yang sudah dia hafal anjing ini, dia menjemput ke stasiun. Tapi si anjing tidak tahu kalau tuannya mati. Dan kemudian dia tunggu terus 1 hari, 2 hari. Dan orang-orang melihat anjing ini menunggu tuannya dan merasa kasihan gitu. Bahwa tuannya ini sudah mati. Tapi tidak ada yang bisa memberitahu anjing, anjing, tuanmu sudah mati kan gak bisa. Jadi dia menunggu terus di situ. 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya anjing ini menua. Menua. Paling anjing itu umurnya sekitar 12-an gitu. 10 sampai 12 tahun. Di tahun yang ke-9, anjing ini sudah tua renta tetapi tetap nunggu di stasiun itu dan mati di situ. Dan akhirnya orang pada melihat dan mengapresiasi anjing ini sampai dibuatkan patung Hachiko di stasiun apa namanya ya, di stasiun di Jepang. Ya lupa ingat namanya stasiunnya. Nah saudara-saudara, itu adalah kesetiaan seekor anjing pada majikannya. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan ketika pemimpin pujian, para worshipers, musician, ketika melayani di dalam penyembahan, itu ada 3 target. Yang pertama adalah kepada jiwa-jiwa. Ketika memimpin pujian penyembahan, itu kepada jiwa-jiwa. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Itu adalah penyembahan. Yang kedua, penyembahan itu adalah
bukan belas kasihan kepada jiwa-jiwa, tetapi tentang diri, mempersembahkan diri sebagai korban persembahan yang hidup. Jadi ketika kita menyembah, itu mengorbankan diri. Yang paling rawan untuk menjadi sombong, itu adalah yang di mimbar ini, pemimpin pujian, musician, yang pelayanan pujian penyembahan. Sebab itu ketika kita memuji menyembah, orientasinya kepada belas kasihan kepada jiwa, mengorbankan diri sendiri, ego kita, keakuan kita, kesombongan kita dikorbankan. Dan yang ketiga, bukan kepada jiwa, bukan kepada diri, tetapi kepada Tuhan yang namanya proskuneo. Proskuneo, penyembahan itu adalah proskuneo, menjilat seperti anjing menjilat tuannya. Ini tentang intimacy, ini tentang relationship. Jadi seorang pemimpin pujian itu betul-betul orientasi kepada belas kasihan kepada jiwa, mengorbankan dirinya sendiri, tidak ada ego, kesombongan, dan dia melekat seperti anjing kepada tuannya, menjilat. Proskuneo itu memangnya menjilat seperti anjing kepada tuannya. Jadi bayangkan kalau seandainya pemimpin pujian itu tidak ada belas kasihan kepada jiwa, tidak mengorbankan diri, masih dengan arogan, dan juga tidak ada kontak keintiman dengan Tuhan, maka ya nol. Kesian jemaat. Nah, ini sepintas saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Berkenaan dengan kata proskuneo tadi, kontak dengan tuannya. Seperti anjing yang setia pada majikannya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ayat ini, kalau tidak tahu artinya, bisa salah mengerti. Kalau orang pada umumnya menerjemahkan ayat ini seperti apa? Biasanya mereka berkata begini, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jadi, kalau kau enggak setia ibadah, Tuhan tetap setia kepadamu. Kalau engkau tidak setia melayani, Tuhan itu tetap setia kepadamu. Kalau engkau undur dari Tuhan, Tuhan itu tetap setia kepadamu karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kan biasanya kan begitu. Kalau engkau berdosa, dia tetap setia kepadamu. Nah, kalau menerjemahkan salah, maka kesimpulannya sebab itu, ayo kita tidak setia saja. Karena Tuhan akan tetap setia kepada kita. Jadi salah. Ayat ini bukan bermakna seperti tadi. Yang ingin diekspos oleh ayat tersebut, yaitu bukan tentang kita yang tidak setia. Yang ingin diekspos dari ayat itu adalah tentang dia yang setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri karena jati dirinya adalah setia. Kalau anjing itu instingnya memang dia setia kepada tuannya. Apalagi yang one man dog, anjing yang setia kepada satu tuannya, itu betul-betul setia. Kalau saya punya anjing, saya lepas di rumah sehingga kenal kepada semua orang dan dia ramah dengan semua orang di rumah itu. Tetapi kalau orang luar masuk memang nggak oke. Nah, saudara-saudara, tetapi anjing ini punya insting setia kepada tuannya. Dan dia bukan memilih, aku akan memilih setia, aku akan memilih tidak setia. Tidak, instingnya secara alami
itu memang setia kepada tuannya. Nah, bagaimana kita? Kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Karena jati dirinya adalah setia, bukan insting. Jati dirinya itu setia. Sebab itu ketika kita yang manusia percaya Yesus ada benih Elohim di dalam diri kita, maka jati diri kita itu adalah setia. Sehingga 2 Timotius 2 ayat 13 menjadi jika orang lain tidak setia, kita tetap setia. Karena kita tidak dapat menyangkal diri kita sendiri. Maksudnya begitu, saudara. Jati diri pribadi Tuhan itu setia. Tuhan itu bukan punya kasih, tetapi Tuhan adalah kasih. Pribadinya itu adalah kasih, bukan punya kasih lalu memberi kasih, bukan. Dia itu pribadinya adalah kasih. Nah, pribadinya itu adalah setia, jati dirinya adalah setia. Kalau benih Elohim ada di dalam diri kita, kita bukan hanya ciptaan baru, kita bukan hanya warga surga, tetapi saudara juga punya jati diri manusia baru itu setia. Sehingga 2 Timotius 2 ayat 13, jika orang lain tidak setia, kita tetap setia. Karena kita tidak dapat menyangkal diri kita sendiri. Jadi semua yang ada di sini sebelum diurapi dengan urapan kesetiaan, manusia roh di dalam dirimu itu setia. Karena ada benih Elohim di dalam dirimu. Cuma kalau anjing itu insting, enggak memilih, pokoknya dia setia kepada tuannya. Kalau kita dalam manusia roh kita, itu ada benih Elohim. Itu setia. Cuma karena terbungkus daging, sehingga ada pertentangan. Satunya setia, dagingnya kepengen berkhianat. Satunya setia, dagingnya kepengen berkhianat. Sebab itu jangan mengikuti keinginan daging, tetapi ikutilah keinginan roh, manusia roh itu. Sehingga dengan kata lain, jika orang lain tidak setia, kita tetap setia. Karena kita tidak bisa menyangkali jati diri di dalam diri kita, yaitu warga surga. Kalau engkau suami, suami setia. Kalau engkau istri, istri setia. Kalau engkau orang tua, anak, siapapun saudara, pelayan Tuhan, diaken, dan siapapun di sini, engkau adalah pribadi yang setia. Ayo kita tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, di Yohanes pasal 17 ayat yang keempat, ini keteladanan dari Tuhan Yesus. Aku telah memuliakan engkau di bumi. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku untuk kukerjakan. Lihat di sini. Pekerjaan Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa di bumi. Menyelesaikan. Berarti dia setia. Apa sih pekerjaan Yesus? Pekerjaan Yesus adalah menyelamatkan manusia dengan cara menebus, mengampuni, menyediakan semua yang diperlukan. Nah, saudara-saudara, dan Yesus sendiri telah menyelesaikan, telah setia. Dan sekarang saya, saudara yang sudah diselamatkan, siapa di sini sudah diselamatkan Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Katakan amin. Saudara selamat bukan karena usahamu, tetapi karena pemberian Elohim, karena anugerah Elohim, bukan hasil pekerjaanmu. Supaya tidak ada orang yang membanggakan, menyombongkan diri. Saudara selamat karena pemberian, karena anugerah. Nah, ketika saudara diselamatkan karena kesetiaan Yesus sampai
mati di kayu salib, di dalammu itu ada benih Elohim. Ketika saudara menerima Yesus, benih Elohim ada di dalammu, dirimu itu manusia baru yang setia. Dirimu itu warga surga yang setia. Itulah jati dirimu. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Percaya, sungguh kami percaya, kuasa keajaiban-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Pada kasih-Mu kami bersandar ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap hal dalam hidup kami, karena Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang sukar. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sebab itu ku sembah Engkau Yesus, memuliakan-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih.